Welcome to the story. Gara-gara tidur di keranda mayat, Abu Nawas bikin penduduk negerinya kabur kocar-kacir. Abu Nawas suatu ketika berbuat nekat hendak menjual baginda raja menjadi budak. Seketika itu, raja sangat marah dan langsung mengerahkan pasukan istana untuk meringkus Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang tidak ada di rumah. Namun mereka tetap berjaga di rumah Abu Nawas kalau dia pulang. Sampai pada akhirnya para pasukan menyerah karena Abu Nawas tidak kunjung balik ke rumah. Setelah mengetahui para pasukan pulang ke istana, Abu Nawas baru balik ke rumahnya. Ia masuk ke rumah, mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila raja datang. Tidak beberapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku meninggal." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar meninggalnya Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Raja terkejut, kemarahan dan kegeraman raja agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang sangat pintar, menyenangkan, dan menghibur dirinya. Raja lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, "Ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Suami hamba, Abu Nawas memohon agar raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. Jenazah Abu Nawas diusung ke atas keranda. Kemudian raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Raja Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Kalianlah sebagai saksinya." "Alhamdulillah," terdengar suara Abu Nawas dari dalam keranda sambil bangun terduduk. Rakyat yang terkumpul di lapangan seketika lari tunggang-langgang mengetahui jenazah Abu Nawas hidup kembali. Wallahu alam. Nekat, gara-gara lalat, Abu Nawas hancur leburkan istana raja. Abu Nawas mendengar baginda raja bermimpi terkait dirinya. Isi mimpi itu adalah di bawah rumah Abu Nawas tertanam harta karun melimpah. Ketika matahari terbit, baginda raja langsung memerintahkan para pengawal istana menggali tanah di rumah Abu Nawas. Hal ini sontak membuat Abu Nawas dan istrinya kebingungan. Pasalnya rumahnya hancur lebur akibat penggalian atas perintah baginda raja tersebut. "Ada apa ini? Kenapa rumahku dihancurkan?" teriak Abu Nawas. "Tadi malam raja bermimpi bahwa di bawah rumahmu terpendam emas dan permata yang tidak ternilai harganya," ucap salah seorang pengawal. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Raja juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas, apalagi mengganti kerugian. Abu Nawas dan istrinya hanya termenung dan merasa kesal atas perbuatan raja. Namun apa daya, mereka tidak bisa melakukan apapun. Abu Nawas sampai tidak doyan makan. Makanan yang dihidangkan istrinya didiamkannya begitu saja sampai basi. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan yang sudah basi itu. Lalu ia segera menuju istana dengan membawa makanan basi yang sudah dipenuhi lalat tersebut sambil membawa pentungan besi.
Istrinya agak bingung apa yang hendak dilakukan suaminya itu. Setelah sampai di istana, Abu Nawas berkata, "Maaf Raja yang mulia, hamba hanya ingin melaporkan tamu-tamu tak diundang ke rumah saya dan tanpa izin memakan makanan saya." Sambil menunjukkan lalat-lalat yang masih hinggap di makanannya. "Lalu apa yang perlu saya bantu?" ucap Raja. "Hamba butuh keadilan Raja," jawab Abu Nawas. "Keadilan yang seperti apa?" tanya Raja lagi. "Hamba hanya ingin izin tertulis dari Raja sendiri agar hamba bisa leluasa menghukum lalat-lalat itu," ujar Abu Nawas. Tidak berpikir panjang, Raja membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat tersebut dimanapun mereka hinggap. Dengan sebatang besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas memukul lalat-lalat yang hinggap di semua barang milik istana. Raja hanya bengong melihat istananya porak-poranda oleh Abu Nawas. Gara-gara Abu Nawas, seorang pencuri jadi korban pukulan istrinya. Abu Nawas punya istri yang sangat cerewet dan cemburu. Ini gara-gara suaminya itu sering pulang tengah malam, sampai-sampai bikin khawatir. Suatu hari Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam, dan istrinya gelisah juga emosi. Berjam-jam dia menunggu suaminya pulang, namun tak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Dia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu itu sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu itu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang. Seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali, hingga orang itu terkapar lemas yang tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu, istri Abu Nawas merasa puas, karena misinya berhasil, sehingga orang-orang yang dipukulnya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, dia meminta orang itu untuk bangun. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulnya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak. Lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh waktu berminggu-minggu agar bisa pulih lagi, kata salah seorang warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. Seorang warga bertanya, "Keliru bagaimana?" "Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya saya langsung gebuk," terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang. Dan melihat ceritanya itu, ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil, karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. "Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," pungkas Abu Nawas. Wallahu alam.
Abu Nawas dan air susu. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan ke pasar. Ia kemudian memergoki Abu Nawas sedang memegang botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abu Nawas gugup, ia pun menjawab, "Ini susu, Baginda." "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu berwarna putih," ucap Raja terheran-heran atas jawaban Abu Nawas. Sembari mengambil botol yang dipegang oleh Abu Nawas, "Betul, Baginda. Semula ini susu berwarna putih bersih. Ketika melihat Baginda yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan merah merona." Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja pun tertawa dan meninggalkan Abu Nawas sambil menggelengkan kepalanya.